Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri Retowati, Biologi Pasti Bisa. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi virus dan peranannya dalam kehidupan. Jangan lupa 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Simak baik-baik ya. Perhatikan tentang klasifikasi virus berikut. Di situ, virus berdasarkan genetik, ada yang mengandung DNA, ada yang mengandung RNA. Yang mengandung DNA diantaranya virus herpes, adenovirus, virus MVV, dan M13. Sedangkan yang mengandung ARN ada reovirus, ada virus polio, virus penyakit kuku dan mulut, virus rabies, virus tetelo, dan virus leukemia serta virus AIDS. Kalau berdasarkan jumlah kapsomer, ada virus yang mengandung 252 kapsomer, itu paling banyak, yaitu adenovirus pada alat pernafasan. Yang kedua 162 virus kapsomer herpes, yang 72 virus pada parvovirus demam pada manusia, yang 60 buah kapsomer pada meningitis, encephalitis, konjungtivus, dan hepatitis. Itu mengandung 60 kapsomer. Sedangkan yang 32 kapsomer yaitu parvovirus, yaitu mengakibatkan demam pada hewan. Nah, kalian perhatikan di situ ada beberapa virus yang menyerang manusia. Di antaranya ada herpes, ada cacar variola, ada cacar varicella, ada influenza, dan lain-lain. Nah, herpes itu yang diserang adalah bagian kulit. Kemudian hepatitis hati, gondongan itu bagian kelenjar parotis, Ebola itu pada pendarahan, pada darah, pada cacar vario itu pada pernapasan atas, sedangkan cacar air varicella yaitu pada bagian kulit. Sedangkan cikungunya itu menyerang kelenjar getah bening. Dan influenza itu menyerang pernapasan bagian atas. Dan campak itu akan menyerang bagian kulit kita. Kemudian ada juga yang menyerang saraf, yaitu namanya poliomyelitis. Kemudian AIDS itu akan menyerang kekebalan tubuh. Tadi dikatakan bahwa yang menyerang saraf itu adalah poliomyelitis dan SARS menyerang alat pernapasan. Kalian perhatikan di situ ada beberapa virus yang menyerang tumbuhan. Ada yang menyerang tembakau, tomat, wortel, mentimun, padi, dan jeruk. Kalian perhatikan bentuk-bentuknya ya. Nah, kalian lihat di situ bentuk virus wortel itu berbentuk basil. Kemudian padi juga berbentuk basil. Sedangkan tomat berbentuk bulat-bulat. Dan ada beberapa virus sebagai penyebab penyakit pada hewan. Di antaranya mengakibatkan rabies, penyakit NCD, Newcastle disease, yaitu tetelo pada ayam, MVD, dan virus Kovo. Kalian perhatikan bentuk-bentuk daripada virus penyerang hewan tersebut. Nah, kalau diperhatikan di situ yang berwarna orange itu adalah virus rabies. Jadi bentuknya agak lonjong ya, berduri bagian luarnya. Kemudian yang kedua, virus yang mengakibatkan NCD atau tetelo pada ayam, bentuknya bulat. Bagian kapsomernya banyak di sekelilingnya. Kemudian ada virus yang mengakibatkan penyakit mulut dan kuku, bentuknya bulat, dan virus Kovo bentuknya bulat lonjong. Nah, itu bentuk-bentuk daripada virus yang menyerang hewan. Kemudian ada beberapa virus, peranan virus. Peranan virus bagi kehidupan itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan diantaranya adalah untuk membuat antibiotik, melemahkan bakteri, memproduksi vaksin. Dan yang merugikan diantaranya ada yang mengakibatkan penyakit influenza,
campak, cacar air, SARS, kemudian menyerang sistem pernapasan, cikungunya, hepatitis, dan AIDS. Nah, itu beberapa peranan daripada virus bagi kehidupan, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Terus bagaimana peran virus dalam kehidupan, terutama dalam bidang kedokteran? Kalian perhatikan ya, ada beberapa manfaat virus dalam bidang kedokteran. Di antaranya adalah yang bernama bakteriofag. Itu bakteri yang mengandung propag yang bermanfaat untuk pengobatan medis. Yang kedua, membuat interferon. Itu dalam rekayasa genetika. Kemudian untuk membuat vaksin dan membuat peta kromosom. Nah, setelah belajar tentang virus, kalian sekarang latihan soal ya, tentang klasifikasi virus dan peranan daripada virus. Kalian perhatikan soal-soal berikut. Nah, kira-kira nomor 1 tuh apa? Yang virus dapat hidup di dalam bebas, tidak bisa hidup dalam bebas, tapi bisa hidup parasit. Terutama di mana? Ya, di bagian embrio ayam. Kemudian nomor 2, pemanfaatan virus yang menguntungkan bagi manusia bidang pertanian. Di antaranya adalah untuk apa? Ya, untuk produksi biopestisida. Yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan turun atau hilangnya sistem kekebalan, yaitu akan mengakibatkan penyakit pada manusia, itu yang dinamakan dengan AIDS. Ya. Kemudian yang keempat, penyakit yang menyebabkan reaksi akut pada saraf pusat hewan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur. Misalnya pada anjing, kucing, dan kelinci. Ini akan disebabkan oleh penyakit virus apa? Yaitu rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus. Nah, itu latihan soalnya. Nanti berikutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Karena kalian sudah mempelajari virus dan peranannya serta klasifikasinya, yaitu tugasnya kalian buat poster salah satu jenis dari penyakit virus, boleh influenza, boleh AIDS, dan lain-lain. Nah, ketentuannya yang pertama dikerjakan secara individu, kemudian kedua kriterianya, penilaiannya diantaranya pertama adalah isteknya, kemudian gambar harus bagus, desainnya bagaimana, dan tujuan dari penyampaian pesan itu harus sampai. Nah, itu tugasnya.